Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu, Mas, bagian 37. Mbak, ada yang datang, kata Rosita dengan tersenyum. Dahiku mengernyit melihat ekspresinya. Pasti Pak Irsyad yang datang. Pak Irsyad ya? Tanyaku dengan wajah datar. Aku tak mau Rosita berpikir macam-macam terhadapku. Cie, maunya Pak Irsyad yang datang ya, Mbak? Bukan dia, lantas siapa? Aku suruh masuk aja biar kamu gak penasaran, Mbak, katanya dengan tawa. Ya udahlah, dari sikapmu terlihat mencurigakan. Dia kembali memonjongkan bibirnya sambil berlalu memanggil yang datang untuk bertemu denganku. Pintu terbuka. Yuni, aku menatapnya. Ternyata Tante Lisna yang datang. Aku mengolah senyum untuknya. Masuk aja Tante, kataku, dan dia berjalan ke kursi di depanku. Kamu sibuk? Sedikit saja, Tante. Ada apa, Tante? Tanyaku heran. Tante ganggu kamu apa enggak? Enggak sama sekali. Aku hanya periksa-periksa berkas sedikit aja sih. Kita mau masak lagi? Tanyaku mengulas senyuman. Dia tertawa kecil menampakkan gigi putihnya. Kalau kamu mau, ayo. Tante rindu juga masak bareng kamu. Maaf kejadian Bu Rowina tempo hari. Kata arisan sebelah, dia udah nonaktif juga. Kok bisa? Bu Rowina, mantan mertua kamu itu ternyata suka modus pinjam uang dengan teman-teman yang lainnya. Dia wajib bayar utang itu dan sampai sekarang belum bayar. Ada gosip dari mereka mau lapor ke polisi. Tante Lisna mencibir menceritakan Bu Rowina. Oh iya, kataku singkat. Tak tahu mau berkata apa. Sekali tukang hutang, tetap tukang hutang. Bapak juga sedang disorot dalam kasus pencucian uang desa. Gak punya uang kok belagak punya uang. Ikut arisan mahal hanya untuk diakui. Aku hanya mendumel sendiri dalam hati. Yun, kamu mikir Ibu Rowina kan? Tante Lisna menyadarkanku dari lamunanku. Hanya sedikit saja kok, Tante. Bagaimana perceraian kamu? Doakan lancar, insya Allah paling lama sekali 2 bulan sudah keluar akte. Mudah-mudahan paling lama. Aku juga lelah ingin mengurus anakku dengan tenang, Tante, kataku menatapnya. Tante doakan. Tante juga gak maksa, hanya berusaha kamu dekat sama Irsyad. Karena cinta persoalan hati dan gak bisa dipaksa. Tante berharap Yuni bahagia dan menemukan kebahagiaan, katanya dengan lembut padaku. Terima kasih ya Tante, Tante baik sekali. Aku teringat emak di kampung jika melihat Tante. Ucapku menghela napas teringat emakku yang telah tiada. Sama-sama, Tante juga senang kenal sama Yuni karena kamu anak yang polos dan jujur. Entah mengapa merasa cocok, dia kembali memujiku. Tante bisa saja membuat hati saya senang. Tante bersama keluarga mau kumpul di villa, ramai-ramai. Acara kumpul-kumpul saja, kamu mau ikut kita barbeque bersama juga, kata Tante Lisna. Aku tertawa ringan, jadi ini tujuannya datang ke sini. Kamu bawa anakmu, Rosita, dan adikmu juga. Kita mau berakrab ria, biar silaturahmi semakin terjalin baik saja, kata Tante Lisna meyakinkan aku untuk ikut serta. Aku menelisik wajahnya, sepertinya dia sangat berharap aku ikut. Fatih suruh buat konten di sana, sepertinya banyak yang bisa dijadikan konten. Tante Lisna berkata lagi agar aku tertarik. Berkata tidak, tentu akan mengecewakan dirinya. Baiklah, saya bersama keluarga menerima undangan Tante. Wajah Tante Lisna sumringah, dia terlihat senang. Terima kasih Yun, Irsyad pasti senang, katanya sekaligus menutup mulutnya seakan keceplosan. Pak Irsyad yang menyuruh Tante kan? Tebakku dengan mengulas senyum. Iya Yun, ketahuan Tante. Dia malu bertemu kamu. Tante sedikit cerita boleh kan?
Iya, silahkan tante, kataku mendengarkan. Irsyad itu sudah 3 tahun yang lalu kehilangan istri karena Kartika kecelakaan. Dia menyibukkan diri dengan kerja agar bisa melupakan istrinya. Tetapi kasihan juga Yun. Dia lelaki normal dan tante tahu dia menderita. Beberapa kali diperkenalkan dia tak mau dengan wanita-wanita itu. Tante lelah mengenalkan dia dengan banyak wanita. Hingga akhirnya dia bertemu kamu. Masih biasa saja. Namun setelah kamu dekat dengan Alisa, sepertinya Irsyad mulai membuka hatinya karena beberapa wanita tak akrab dengan Alisa. Apalagi tante. Setelah masak bersama, tante ikutan setuju saja sama pilihan Irsyad, kata Tante Lisna. Aku menghela napas sebentar. Tak tahu mau berkata apa. Terima kasih tante, terima kasih sudah sangat baik sama saya. Saya juga bahagia bisa kenal sama tante sekeluarga. Saya sudah bicara dengan Pak Irsyad. Saya akan menjawabnya bila sidang selesai dan status saya sudah jelas dengan masa idah yang sudah selesai. Irsyad sudah mengatakan perasaannya padamu, Yun. Aku hanya mengangguk. Tante Lisna tersenyum. Semoga kalian berjodoh, Yun, katanya berharap. Aku tak tahu, namun semoga Allah tetapkan yang terbaik untuk hidupku. Terima kasih sudah mau mampir ke sini, Yun, kata Pak Irsyad padaku saat kami semua sudah berkumpul di villa. Suasana dingin begitu terasa. Sama-sama Pak, sudah lama juga saya nggak liburan bersama keluarga karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, ucapku padanya. Dia membuka jaketnya dan dipakaikan kepadaku. Maaf Yun, tapi kamu kedinginan, katanya padaku. Aku tak enak hati karena aku membawa jaket sendiri di kamar. Saya bawa jaket Pak, saya ambil saja dulu. Tidak apa, saya ingin menunjukkan perhatian padamu. Dia meringis dan merasa malu. Aku juga malu sekali karena seumur-umur tak ada pria yang perhatian seperti dia. Kami berdua menjadi salah tingkah, sepertinya yang lainnya sedang membiarkan kami berbicara berdua. Mereka semua melihat sekilas sambil tersenyum tak jelas seakan menonton drama Korea romantis di televisi. Wira dan Rositas sedang membantu Tante Lisna dan suami membuat sate ayam, sate daging, dan sate sapi panggang. Mereka semua mengerjakan bahu-membahu. Anakku memvideokan dan Alisa sibuk bermain dengan Cecil yang masih 8 bulan. Ternyata dia sangat suka sama anak kecil. Katanya padaku kalau dia mau punya adik lagi. Assalamualaikum, sebuah suara membuat kami menoleh. Jeng Sari, mari masuk, kata Tante Lisna. Dia menyambut tamunya dan anak perempuan berusia seperti Fatih. Siapa Pak? Tanyaku pelas ke Pak Irsyad. Kenapa masih panggil Bapak? Panggil yang enak didengar, Yun. Oh iya, maaf, aku lupa, Mas Irsyad, kataku mengulas senyum dan dia tertawa. Lebih enak didengar, Yun. Aku hanya menunduk merasa canggung. Keadaan yang tidak aku suka, tatapan Pak Irsyad membuatku mati kutu. Jadi siapa wanita dan anak perempuan itu? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Oh, dia Tante Sari, tinggal tak jauh dari sini dan itu keponakannya, anak adiknya yang paling kecil. Tetangga Mas Irsyad, tanyaku lagi. Dia mengulas senyum saat aku berkata Mas untuknya. Iya Dik, tetangga Mas di villa ini, sahutnya. Aku menunduk dalam sekali sambil menutup mata karena dia mau manggilku adik. Kenapa dia harus bersikap manis? Apakah sikap ini akan bertahan sampai kami menikah jika jodoh? Panggilan manis tak pernah disematkan Mas Hamdan untukku. Dia akan memanggilku jelek, bau, dan hitam. Boleh Mas panggil adik Yuni, katanya lembut. Aku menghela napas berusaha menutupi kegugupan. Ku naikkan kepalaku dan mengangguk. Boleh saja, kataku pelan. Dia kembali memasang wajah cerah setelah aku menyetujui. Irsyad, Yuni, Tante Lisna memanggil. Kami berdua yang bercerita mendekat. Yuk, Mas Irsyad, kita ke sana, ajakku. Irsyad, beli dulu air mineral, saus, dan kecap. Kalian berdua pergilah, kata Tante Lisna. Aku merasa tak enak jika berdua. Kami tak punya hubungan apapun. Bagaimana bila jadi gosip? Kami bersama Alisa juga, bagaimana Tante? Mas Irsyad menangkap rasa sungkan dalam diriku. Dia tahu aku sedang menjaga jarak karena kami belum menikah. Baiklah Yun, kita panggil Alisa buat ikut bersama kita, ucapnya. Aku ambil jaket dulu, ucapku masuk kamar dan Mas Irsyad yang mengajak anaknya buat ikut bersama kami. Biar aku pakai jaket kamu Yun, kata Pak Irsyad.
Saat aku hendak mengembalikan jaketnya, dia justru meminta jaketku. Menolak juga tak enak. Baiklah ini pak, kataku begitu saja. Dia menerima dengan senyuman dan langsung memakainya. Aneh sekali, mengapa harus saling bertukar segala. Padahal ukuran jaketku agak kecil, terlihat sangat pas di tubuh Mas Irsyad. Sampai kami di supermarket terdekat, aku dibantu Alisa dan Mas Irsyad mencari belanjaan yang dipesan Tante Lisna untuk barbeque ala-ala kami. Sudah dapat semua Yun? Tanya Pak Irsyad setelah kami selesai dan siap bayar ke kasir. Sudah pak, ucapku. Kami bertiga hendak berjalan ke kasir. Saat sedang mengantri terlihat ada pasangan yang masuk ke supermarket itu. Netraku terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa dia bergandengan tangan yang saling bertautan dan sangat mesra. Sesekali sang pria membetulkan rambut kekasihnya. Mata kami saling bertemu satu sama lain. Dia terkejut dan dengan kasar dilepaskannya tangan wanita yang digenggamnya erat. Bapak, seruku bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.